Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, perhatikan perkataanku. Ayat inti kita terdapat di dalam Amsal 7 ayat 24 dan 25. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu ke jalan-jalannya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat memperhatikan segala nasihat-Mu, sehingga kami dapat melakukan segala perintah-Mu dan segala yang Engkau kehendaki. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kegembiraan juru selamat ialah mengangkat dan menebus manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena inilah dia tidak memedulikan nyawanya, melainkan memikul salib tanpa mengindahkan malu. Demikian pula para malaikat turut bekerja demi kebahagiaan orang lain. Inilah kegembiraan mereka. Apa yang dianggap orang yang hanya mementingkan dirinya saja sebagai pekerjaan yang hina, melayani orang-orang yang hina di dunia, adalah pekerjaan para malaikat yang tidak berdosa itu. Roh kasih pengorbanan diri Kristus sendiri adalah roh yang mengisi surga dan menjadi inti kebahagiaan. Inilah roh yang akan dimiliki pengikut-pengikut Kristus. Inilah pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Apabila Kristus tersimpan di dalam hati bagai aroma yang harum, maka itu tidak akan dapat tersembunyikan. Pengaruh yang suci akan dapat dirasakan semua orang yang bergaul dengan kita. Roh Kristus yang ada dalam hati kita bagaikan sebuah mata air di padang belantara yang mengalir untuk menyegarkan segalanya dan membuat orang-orang yang hampir mati jadi rindu meminum air kehidupan itu. Kebahagiaan sejati, halaman 86 dan 87. Kehendak manusia yang tidak dibantu itu tak akan memiliki kuasa yang nyata untuk menolak dan mengalahkan kejahatan. Pertahanan jiwa sudah dipatahkan. Manusia tidak mempunyai perlindungan terhadap dosa. Sekali ketahanan firman Allah dan rohnya ditolak, kita tidak tahu sampai sedalam mana seseorang bisa tenggelam. Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 391. Kalau kita mau belajar tentang Kristus, kita harus berdoa sebagaimana para rasul berdoa pada waktu Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka. Kita memerlukan baptisan Roh Allah. Kita tidak aman barang sesaat pun kalau kita gagal menuruti firman Allah. Dasar-dasar pendidikan halaman 575. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa kita harus memperhatikan perkataan Yesus Kristus. Kita ketahui bahwa dalam kehidupan Yesus Kristus yang paling terpenting pada saat di dunia ini adalah keselamatan semua manusia. Yesus Kristus, Tuhan kita, merelakan dirinya supaya mati di kayu salib, menanggung malu, menanggung siksaan, hanya untuk menyelamatkan kita manusia. Demikian pula para malaikat yang berada di sisinya. Mereka pun mengerjakan apa yang Yesus kerjakan supaya memberikan kepada kita keselamatan. Dengan demikian, kita pun perlu untuk melakukan apa yang Yesus juga sudah lakukan.
Kita harus memiliki di dalam pikiran kita keyakinan supaya kita menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan seluruh manusia. Di saat kita memiliki pikiran itu, maka kita akan memiliki pergaulan yang baik dan selalu mementingkan keselamatan orang lain. Dan di saat yang sama, sudah barang tentu kita sebagai manusia akan memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi apabila kita merenungkan firman Tuhan di setiap waktu, maka Tuhan akan menolong kita agar kita tidak melakukan dosa. Kita harus memiliki iman dan tabiat yang sama seperti para rasul yang kecurahan Roh Kudus pada saat di hari Pentakosta. Oleh sebab itu, marilah kita selalu memperhatikan perkataan Tuhan, memperhatikannya dan juga melakukannya, sehingga kehendak Yesus Kristus jadi atas kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami belajar firman-Mu, supaya kami dapat memperhatikan perkataan-Mu, memperhatikan firman Tuhan, dan melakukannya, dan selalu memikirkan dan merenungkannya. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukannya, hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan, juga Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.